Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai berdamailah dengan masa lalu. Dalam hidup ini kita tidak mungkin lepas dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Di setiap waktu yang berjalan, peristiwa selalu mengiringi. Kita berlari, kita berjalan, atau bahkan kita diam, waktu terus berjalan. Apapun yang kita lakukan, waktu terus saja berjalan. Dan setiap yang kita lakukan pasti ada dampaknya, pasti ada konsekuensinya. Bila kita berjalan ke barat, tentu saja meninggalkan timur dan semua yang ada di timur. Dan waktu pula lah yang membatasi usia maksimal kita. Berdamailah dengan masa lalu. Demikian nasihat bijak yang sering kita dengar bila berhubungan dengan hidup yang berbahagia. Kita tidak akan mencapai kebahagiaan hidup selama masih terikat atau terpenjara kenangan-kenangan buruk di masa lalu. Kenangan-kenangan buruk yang traumatik senantiasa menghantui kita setiap kali kita teringat, setiap kali kenangan itu muncul. Lalu bagaimana cara berdamai dengan kenangan buruk? Kumpulkanlah sebanyak-banyaknya kenangan-kenangan manis, lucu, dan menyenangkan yang pernah kita alami. Bila perlu, minta bantuan orang-orang terdekat kita yang lebih tua. Setiap kali muncul kenangan buruk atau pahit, munculkanlah kenangan manis untuk mengimbanginya. Sebagaimana dengan dosa, dosa yang pernah kita lakukan tak akan pernah kita hapus atau kita hilangkan seperti seakan-akan tidak pernah terjadi. Contohnya, bila sewaktu kecil dahulu pernah mencuri mangga tetangga kita ketika mereka tidak ada di rumah. Peristiwa itu tidak bisa kita hapus menjadi tidak pernah terjadi. Sekecil atau sebesar apapun dosanya, tetaplah dosa. Semisal dosanya bernilai 5, itu telah tertulis, tidak mungkin dihapus. Taubat bukan hanya menyesali akan apa yang telah kita lakukan. Bila kita ingin taubat yang diterima, kita harus mengimbanginya dengan kebajikan yang nilainya minimal sama atau yang lebih besar. 10 mangga yang kita curi, kita ganti dengan 15 mangga atau 10 durian. Seekor ayam yang kita curi, kita ganti dengan seekor ayam beserta telurnya atau ayam beserta anaknya. Demikian pula dengan kenangan. 1 kali muncul kenangan buruk, kita munculkan 2 kali kenangan yang manis. Bila kita teringat 2 teman menghina kita, ingatlah 3 atau 4 teman yang memuji kita. Bila kita ingat uang kita yang dibawa orang, ingatlah uang yang tiba-tiba diberikan kepada kita oleh orang lain. Bila kita ingat dibenci tetangga kita, ingatlah orang-orang yang masih menyukai kita. Jangan biarkan hati dan pikiran kita dirongrong oleh kenangan-kenangan buruk yang kita alami. Bila kita tidak mampu memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, setidak-tidaknya
kita maafkan diri kita, agar jangan sampai jatuh ke jurang dendam yang bisa saja sangat dalam. Wahai murid-muridku, anak-anakku, setiap orang menginginkan hidup bahagia, sukses, itu pasti. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Setiap orang bermimpi selalu disanjung orang lain, namun tidak banyak yang mampu mewujudkannya karena tidak tahu caranya. Banyak orang yang justru melakukan yang sebaliknya, ingin dianggap baik dengan cara menjelek-jelekkan orang lain, ingin disebut agamis dengan cara memamerkan semua ibadah-ibadahnya, berharap dianggap mulia justru dengan cara merendahkan orang lain. Mengapa demikian? Jawabannya adalah hijab atau penghalang. Semua orang terhijab oleh keakuannya sendiri sehingga menjadi egois. Dan hijab yang paling besar atau paling berat adalah merasa diri baik. Bila kita merasa telah menjadi orang yang baik atau benar, maka semua orang lain kita anggap tidak baik atau tidak benar. Saya lebih baik dari dia. Prinsip ini dijadikan alasan bagi iblis untuk tidak tunduk atau tidak sujud kepada Nabi Adam ketika Tuhan memerintah untuk bersujud. Waspadalah, hati-hatilah dengan prinsip seperti ini. Prinsip ini bisa dipegang siapa saja. Prinsip ini bagaikan virus yang amat mudah menyebar ke dalam hati dan pikiran. Semakin banyak kelebihan yang kita punya, semakin mudah virus ini muncul dan menyebar. Dan bila terlambat menanganinya, ia akan menjadi penyakit hati yang berbahaya, bangga diri, takabur, sombong. Dan surga tidak mau dimasuki oleh orang yang memiliki kesombongan, meskipun itu hanya setitik debu. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memiliki setitik kesombongan di dalam hatinya. Demikian salah satu punya hadis Rasul mengenai penyakit hati, yaitu sombong. Bila kita memiliki teman yang sombong, cobalah perhatikan, pasti ada sesuatu yang amat dibanggakan. Apakah itu harta, jabatan, nasab, atau mungkin fisiknya yang bagus? Adakah anak pejabat yang sombong? Adakah anak pengusaha yang sombong? Adakah anak ulama yang sombong? Adakah anak artis yang sombong? Adakah orang-orang yang mengaku turunan Rasul yang sombong? Suatu anugerah Tuhan yang mestinya mereka syukuri dan menjadi berkah, karena dibangga-banggakan justru menjadi musibah. Wahai anak-anakku, murid-muridku, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kenyataan, masa nanti adalah harapan. Carilah alasan-alasan untuk bersyukur. Hati-hatilah bila muncul bibit-bibit kebanggaan diri. Berdamailah dengan masa lalu dengan cara mengenang sebanyak-banyaknya hal-hal yang menyenangkan atau yang patut disyukuri. Sadarilah hijabmu sendiri, apa yang menghalangi hati dan pikiran jika sulit untuk bersyukur. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.